Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Toxic People dalam Keluarga. Ini respon cerdas mengatasinya. Tanya Bu, bagaimana dengan orang-orang toksik yang serumah? Misalnya pasangan, anak, orang tua, atau saudara. Suami yang suka merendahkan, atau anak yang lupa orang tuanya. Sesungguhnya curhat kesana kemari juga sekedar dikasihani, tidak mengubah situasi. Cara berpikir kita yang mesti diubah. Doa keteduhan berkata, Tuhan, berikan kepada kami anugerah untuk menerima dengan penuh ketenangan hal-hal yang tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, dan hikmat untuk membedakannya. Pertanyaan utamanya, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengubahnya? Strategi yang oke dan menghasilkan perubahan itu apa? Pikirkanlah. Jika memang ada strategi yang bagus yang bisa mengalahkan tanpa merendahkannya, lakukanlah. Sun Tzu berkata, tahu kekuatan sendiri dan tahu kekuatan lawan, kita sudah memenangkan separuh pertempuran. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenangkan pertempuran tanpa harus bertempur. Inilah strategi yang perlu dicari dan dipelajari. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kata Tuhan. Ada enggak strategi seperti itu? Pasti ada. Tapi masalahnya kita belum tahu. Mari kita belajar. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jika strategi itu belum ada, artinya saat ini tidak bisa diubah. Ya sudah, terimalah. Jika sekedar membalas, bertengkar, dan tidak ada perbaikan, justru membuat suasana makin kacau, masalah kian memburuk. Kita kan mau solusi permanen, kita tidak mengusahakan drama. Jika kita tidak bisa mengubah sesuatu, artinya kitalah yang harus berubah. Caranya, ubah perspektif dalam memandang permasalahan itu. Marcus Aurelius berkata, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa yang terjadi di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Suami yang merendahkan pasti menjengkelkan. Demikian juga anak yang tidak tahu terima kasih tentu menyakitkan. Selama tidak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga masih bisa diatasi. Mengapa sakit hati dengan kata-kata suami atau sikap anak? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang disebut kekecewaan. Kerap kecewa karena membandingkan suami kita dengan suami orang lain yang bersikap Bak Romeo, atau membandingkan anak orang lain yang perhatian pada orang tuanya. Jika kita tidak mengharapkan apa-apa, kita tidak akan sakit hati. Teorinya demikian. Epictetus berkata, ingatlah, bukan orang yang mencaci atau menyakitimu yang benar-benar menghina dirimu, tetapi pendapatmu
yang menganggap hal-hal ini sebagai penghinaan. Epictetus menekankan bahwa rasa tersinggung atau terluka seringkali datang karena persepsi kita sendiri terhadap peristiwa atau kata-kata orang lain. Ketika kita terlalu memandang penting pendapat orang itu, akibatnya jadi mudah tersinggung. Pilihan dalam memaknainya ada di tangan kita. Solusinya, di sekolah Charis ditekankan sekali pengajaran identitas kita di dalam Tuhan. Semakin tahu jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, semakin tidak mengejar penerimaan orang lain. Tuhan sudah lebih dari cukup. Semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya, melihat benar dan salah bagaikan hitam putih. Roh Kudus memberi hikmat untuk membedakannya. Yang lebih luar biasa lagi, ada pengendalian diri dan kesabaran sebagai buah keintiman hubungan kita dengan Allah. Ini sangat menolong dalam membangun relationship dengan siapa saja, menghindarkan kita dari ribuan pertempuran yang tidak perlu. Apakah kesalahpahaman ini perlu dibereskan? Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan saat ini, namun waktu yang akan membukakan kebenarannya. Di saat lain, ada ide kreatif Tuhan membimbing kita untuk menyelesaikan permasalahan rumit dengan cara yang sederhana. Firman itu benih, tanam saja ke dalam tanah hati kita. Seolah tidak terjadi apa-apa, namun suatu ketika bertunas, bertumbuh dan berbuah. Bagaimana terjadinya? Kita tidak tahu, tetapi pasti berbuah. Semakin melekat kepada Tuhan dan semakin banyak benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati, plus berdoa konsisten dalam roh, tanpa disadari wibawa Allah terpancar melalui kita. Firman itu Allah sendiri. Nah, ibarat orang yang nge-gym, gak usah pengumuman kesana kemari, gak usah promosi. Suatu ketika keluarga melihat ototnya dan badannya yang six pack, mereka sadar orang ini punya kekuatan khusus. Jangan anggap enteng. Dengan cara yang sama, saat firman sudah dihidupi, keluarga pun jadi segan, respect, hormat dengan sendirinya. Perkataannya penuh hikmat, bermutu, dan memberikan solusi. Sikapnya anggun, penuh wibawa Allah. Respon suami, anak, dan keluarga pun berubah dengan sendirinya. Hukum fisika mengajarkan ketika aksi berubah, reaksi juga berubah. Ketika sikap kita terhadap pasangan, anak, dan keluarga berubah, tentu reaksinya juga berubah. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.